Selamat pagi City Blessing. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Kita bawa pujian, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita pagi ini. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bisa kasih salam kiri kanan bagi saudara, katakan sukacita Tuhan ada tengah-tengah kita pagi ini. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekali lagi katakan bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Orang suka cita di rumah Tuhan. Haleluya. Mazmur 118 ayat 24 berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai dan bersuka cita oleh karenanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Thank you Lord. Biarlah suka cita daripada Engkau pagi di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Thank you Lord. Bisa katakan sekali lagi. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Bersukalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah.
Engkau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh, hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus kemenangan kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuji-Mu Tuhan. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesusku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Oh Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan karena perbuatan-Mu ajaib dan dahsyat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan karena kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh Rabasoka Rabas. Tuhan Yesus baik Bapak Saudara.
Dia baik buat saudara dan saya. Biar pagi ini ada kasih Bapa mengalir tengah-tengah kita. Buka hati Bapak saudara saat ini. Izinkan kasih Bapa mengalir di hidup kita pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Lord. Ucap syukur buat kasih setia-Mu. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mengalir kasih-Mu, mengalir kasih dari surga di tempat ini. Oh, syarabalabashi karabashanarabashi. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, biar ada ketenangan batin kami pagi ini di dalam Engkau Tuhan. Ketenangan batinku, Hanya ada di dalam hadirat-Mu ada aman kami. ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu, Yesus. Kami mau iring Engkau seumur hidupku Tuhan. Mengikuti Engkau di dalam-Mu. Biar kasih setia-Mu lebih dari hidup Tuhan. Iringi langkahku selama-lamanya. Yesus, Yesus. Urabasoka rabase karabasanda. Kasih Tuhan luar biasa Bapak Saudara. Pegang kasih Tuhan luar biasa, tanpa batas, tanpa balas di dalam hidup kita. Kasih yang dari surga mengalir di tengah-tengah kita pagi ini. Oh rabataka rabaso karabasi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord, thank you Jesus. Mengiringmu seumur hidup. Biar kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana yang penuh masa depan, yang penuh harapan Tuhan. Thank you Lord. Syakarabaso karabasi. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Yes Lord. Kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur. Katakan dari hati yang terdalam pagi ini. Masuk dalam rencana-Mu Yes Lord. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan
Kau ku sembah.
Mari saudara. Mari saudara, kita angkat tangan, kita sembah Tuhan saat ini. Berikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Tuhan kita bertata di atas puji-pujian daripada umatnya. Dia hadir saudara. Yes, angkat tangan kita, tanda kita berserah kepada Tuhan. Fokuskan pikiran kita kepada Yesus Kristus yang bertata di atas puji-pujian daripada umatnya hari ini saudara. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Tuhan, Kau luar biasa. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Engkau selalu hadir di setiap perkumpulan kami. Engkau bertata di atas puji-pujian daripada kami. Hadirat-Mu membawa kebebasan. Hadirat-Mu membawa kelepasan. Hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu membawa mujizat. Karena ini Tuhan, kami mau fokuskan pikiran kami kepada Engkau. Biar nama Yesus ditinggikan, biar nama Yesus dimuliakan, biar hanya nama Yesus yang kami tempatkan di tempat yang utama di dalam pikiran kami, hati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Saudara masih di dalam hadirat Tuhan. Kita mau honor saudara. Honor artinya saudara memberikan perhatian yang penuh, respect pada hadirat Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Semua diam saudara, kita mau mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Nah saudara, sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, saya mau mengingatkan kembali kepada orang tua yang membawa anak, jangan membawa anak terburu-buru ke children ministry. Setelah persembahan, kita akan mendoakan anak-anak. Amin saudara. Haleluya. Nah saudara, firman Tuhan di Lukas 22 ayat 19-20 mengatakan demikian. Ini yang bicara Yesus. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat yang ke-20 demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah saudara, waktu saya mempersiapkan untuk komunion ini, Tuhan mengingatkan saya di firman di buku Ibrani 12 ayat 2 mengatakan demikian. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Dalam bahasa Inggris, for the joy that was set before him, yang sudah ditentukan untuknya, endure the cross. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Saudara, apapun yang saudara hadapi hari ini, tantangan hidup, persoalan, masalah, saudara ingat Tuhan Yesus bertahan atas kayu salib. Kita pun harus bertahan dan melihat kegembiraan yang sudah disediakan oleh Tuhan kita. Mari saudara, kita angkat roti ini dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tiada Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan yang turun ke bumi sebagai manusia dan Dia mati di kayu salib
untuk kami semua. Kami yang berdosa Engkau ampuni. Kami yang tidak kudus Engkau kuduskan. Kami yang terbuang menjadi orang yang terpilih. Kami yang mati peroleh kehidupan yang kekal. Karena itu kami percaya Tuhan, hari ini sebagai komitmen kami untuk mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Kami berkomitmen untuk terus fokus pikiran kami kepada Kristus. Karena itu kami percaya, karena Kristus yang membuat iman kami bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau makan bersama-sama roti yang merupakan tubuh-Mu, dan ini yang akan menjadi satu dengan kami. Bukan kami lagi yang hidup, tetapi Kristus yang diam bersama-sama dengan kami. Mari saudara kita makan bersama-sama. Saudara bisa angkat cawan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena darah-Mu yang tak bercacat celah, yang Kau korbankan untuk kami semua. Hari ini Tuhan, kami tahu karena darah-Mu memeteraikan perjanjian yang baru, perjanjian yang didasarkan kasih Tuhan kepada umat-Nya. Karena itu kami mengucap syukur dan terima kasih, karena kami tahu setiap darah yang tercurah dari Kristus untuk kami semua. Dosa kami diampuni, penyakit kami disembuhkan. Firman-Mu sendiri mengatakan dengan bilur-bilur kami telah disembuhkan. Dan kami percaya dengan perkataan firman-Mu ini, kami yang sakit sudah menerima kesembuhan. Terima kasih Tuhan atas darah ini yang melambangkan perjanjian baru. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita ambil. Nah, saudara, setiap daripada kita mulai mengucapkan syukur. Tuhan, terima kasih atas kebaikan dan kesetiaan-Mu. Terima kasih Kau mengasihi kami. Mata-Mu tertuju kepada setiap daripada kami. Ayo saudara semua mengucapkan syukur kepada Kristus. Oh yes, Dia adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Tuhan yang selalu menyertai kita. Oh terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Haleluya. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Saudara, sebelum saudara duduk, berikan salam kepada kanan kiri saudara. Saya suka Anda berada di sini. Haleluya. Saudara, selamat hari Minggu, selamat berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, saudara, kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan kita. Amin saudara. Haleluya. Saudara, saya mendapat firman di Ulangan 15 ayat 10, tapi saya dapatkan dari Message Translation. Maka dari itu saudara, saya translate it ke Indonesia. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini dikatakan saudara, Ulangan 15 ayat 10. Berilah dengan murah hati dan spontan. Jangan memiliki hati yang kikir atau pelit ya saudara. Cara engkau menangani hal-hal seperti ini akan menggerakkan Tuhan Allahmu untuk memberkati segala yang engkau lakukan, setiap pekerjaan dan setiap usaha yang engkau jalankan. Saudara, waktu saya membaca firman ini, saya melihat satu pattern ya saudara, satu pola. Ternyata di dalam perjanjian baru, firman Tuhan itu, perjanjian lama ini tidak berubah. Bahkan sampai perjanjian baru pun tidak berubah saudara, mengenai memberi ya saudara. Nah saudara, prinsipnya sangat jelas di dalam firman ini. Bukan hanya tindakan memberi yang penting, tetapi kondisi hati saat memberi, hati kita saudara. Dalam firman Tuhan di buku Korintus mengatakan Dia menyukai orang yang memberi dengan sukacita. Nah saudara, saya mau memberikan satu sharing ya saudara ya. Di
Di sini memberi bukan tekanan saudara. Jadi saudara harus tahu kalau saudara memberi, saudara bukan ditekan untuk memberi. Tapi saudara memberi adalah respon kasih saudara kepada Tuhan. Oke saudara, jadi jangan memberi karena takut atau karena malu. Saudara memberi karena mengasihi Tuhan dan percaya kepadanya. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami percaya setiap firman-Mu adalah prinsip dan janji. Karena itu kami percaya Tuhan, kalau kami melakukan prinsip-prinsip yang Kau berikan kepada kami, Engkau pasti menepati, menggenapi janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Kami mau membawakan persembahan kami, persembahan perpuluhan, persembahan buah sulung, atau persembahan kami untuk pembangunan, untuk training center Tuhan yang merupakan janji iman kami, dan juga persembahan-persembahan lain yang gereja kami ini adakan seperti pelayanan kasih. Oh Tuhan, terima kasih, pujilah Engkau. Kami bawakan dengan hati yang bersuka cita. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Silakan memberi saudara. Kotak persembahan ada di muka. Bagi saudara yang ingin memberi melalui online, saudara bisa melihat di layar. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, saatnya kita memanggil anak-anak untuk maju ke depan. Bagi saudara yang anaknya masih kecil, masih infant, orang tuanya, mamanya atau papanya juga bisa maju ya saudara. Ya, kita mau mendoakan anak-anak saudara. Saudara, Allah yang kita layani adalah Allah yang lintas generasi. Kita menyebutnya Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. 3 generasi ya saudara. Di gereja kita ini saudara, kita ada 4 generasi saudara. Puji Tuhan, di gereja kita ini ada 4 generasi saudara. Oh luar biasa. Anak-anak dan cucu-cucu kita ini hidup di dalam janji Tuhan. Dan sesuai dengan janjinya mereka akan menjadi kuat, luar biasa, dan menjadi berkat banyak orang. Nah saudara, mari kita mau berdoa untuk anak-anak. Kami minta pastoral, my wife, intercessor, and Pastor John Pastor untuk memberkati, merilis blessing. Nah saudara semua bisa melentangkan tangan saudara untuk supaya saudara juga melepaskan blessing. Father, we thank you for this moment. We thank you for our children. We thank you that the children is the gift from the Lord. Because you entrust us to take care of the children as we bring them here to the church and to be empowered, to be trained according to your will, Lord. And the word that has been planted in them will not come back void. They will stand firm in the word and they will not compromise in their life. Father, we release blessing upon them. We release anointing upon them. We release power upon them, Lord. Holy Spirit, you are with them. Empower them to do the thing that you have in store for them. We thank you, Lord, as we release them to the children ministry. They will receive every word that has been taught. And the Holy Spirit will bring them to remember. So they will still remember the word of God. Thank you, Lord. In Jesus' name, all God's people said, amen. Children, I release you to go to the children ministry. Hallelujah. Praise the Lord. How many children that we have? More than 30?
more than 30. Wow, luar biasa ya. Welcome again, Gereja City Blessing Family. Di tengah-tengah kita ada yang baru pertama kali datang, Bapak Budi, Matthew, and Jose. Welcome to our church. Kita gereja adalah gereja kekeluargaan saudara. Bagi saudara yang baru pertama kali datang, getting to know, cari tahu saudara, cari kenal. Saya juga ingin berkenalan lebih lanjut saudara. Dan kita ada carousel, ada perkumpulan small group saudara. Saudara bisa coba di sini carousel leader bisa berdiri. Mungkin bagi yang carousel leader coba berdiri supaya yang baru-baru ini tahu ini carousel leader kita ini. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa sekali carousel leader. Haleluya. Nah saudara, sebelum kita menyaksikan pengumuman di layar, kita ada pengumuman yang harus saya bagikan. Ini penting sekali saudara, saya excited sekali karena apa yang telah dinubuatkan, yang telah kita rancangkan untuk training center ini ternyata terjadi saudara. Apapun yang kita visikan itu terjadi ya saudara. Yang pertama seperti yang sudah diumumkan di Church Day, bahwa gereja kita akan bekerja sama dengan Legacy Learning Center. Apa tuh Legacy Learning Center ya saudara ya? Legacy Learning Center ini adalah Legacy Homeschool Hybrid Program. Artinya anak-anak yang kita mau masukkan ke dalam homeschool, ini ada program dari Legacy Learning Center saudara. Ini akan dimulai di Walnut Training Center pada Fall 2026. Berikan tepuk tangan saudara. Jadi bagi saudara yang mempunyai anak, yang mempunyai rencana untuk menyekolahkan anaknya secara homeschool, saudara bisa hadir saudara di dalam program pertemuannya saudara. Karena mereka akan mengadakan meeting besok hari Senin 2 Maret melalui Zoom. Jadi kalau saudara ingin mendaftar untuk mengetahui apa yang menjadi program mereka, saudara bisa RSVP melalui QR code. Di sini ada QR code ya saudara ya. Di layar Zinglum akan tersedia di halaman konfirmasi. Jadi saudara bisa QR code-nya dan bisa tahu informasinya lebih lanjut. Nah, programnya ini saudara menggunakan model 2 hari in person dan 3 hari di rumah. Nah, 2 hari in personnya itu adanya di training center. Saudara tahu nama training center artinya mau men-training ya, mau melengkapi jemaat bahkan anak-anak kita saudara. Nah untuk itu saudara, ayo mari saudara yang punya anak, kita belajar sama-sama ya saudara ya, supaya kita anak-anak kita enggak goyak lagi di dalam kepercayaannya di dalam Kristus. Amin saudara. Yang kedua lebih dahsyat lagi, saya lihat ya saudara, sejak Januari yang lalu, setiap bulan itu pasti ada perlengkapan saudara, empowerment untuk jemaat, baik yang muda maupun yang tua. Nah kali ini saudara, siapa di sini yang punya impian untuk berbisnis? Enggak semua. Nah saudara, kalau saudara punya impian untuk berbisnis, kita akan adakan namanya Starting Your Own Business Workshop. Ini Maret 29 saudara. Di dalam workshop bisnis ini yang menjadi pembicara adalah orang-orang kita sendiri in-house yang berbisnis dan berhasil. Yang pertama adalah dari Bapak Iwan Sudarsono, dia mempunyai bisnis, banyak bisnis. Bapak Rudi Daryanto dan juga Bapak Hasnam Osman yang mempunyai bisnis ya saudara. Mereka ini adalah para pengusaha pengalaman yang siap membagikan strategi praktis untuk membantu Anda meluncurkan bisnis. Jangan sia-siakan saudara, ini adalah empowerment secara intensif. Jadi space is limited, katakan sebelah kiri, tempat terbatas. Nah bagi saudara yang ingin bergabung, saudara harus mendaftarkan hari Minggu ini 1 Maret pukul 1 jam 1 siang saudara. Pendaftarannya dibuka jam 1 siang.
cuma mereka mau berapa orang ya, pesertanya mau hanya 20 peserta saudara, karena ini intensif saudara, ini benar-benar perlengkapan yang benar-benar mau supaya saudara setelah mengambil training ini, workshop ini, saudara bisa membuka bisnis. Amin saudara. Jadi cuma 20 peserta dan biaya yang dikenakan adalah $15 saudara. Murah ya saudara, $15 untuk logistik ya saudara, untuk persiapin makanan dan segalanya ya saudara. Jadi saudara jangan sia-siakan kesempatan ini saudara. Kalau saudara ikut training di luar, nggak ada tuh yang $15 saudara. Saudara mesti bayar banyak. Nah, di sini orang-orang kita yang berhasil di dalam dunia bisnis, mereka mau memberikan satu pengalaman mereka kepada saudara semua, supaya saudara yang mempunyai impian berbisnis, saudara bisa berbisnis. Amin saudara. Haleluya. Mari kita saksikan pengumuman di layar. Hari ini kita akan dilayani oleh pastor kita, senior pastor, Pastor Paul Tan, yang akan membawakan firman. Selamat berbakti saudara. Hello, City Blessing Church. We're so thankful and excited for this week's Sunday announcement. My name is Garrett, and here is the first announcement. Now, first on the list, we want to give a shout out to all the women of City Blessing and every campus. Our first daughter service of the year will be this Saturday, March 7th from 10 a.m. to 12 p.m. at our Walnut campus. Now, come for a time of refreshment, fellowship, empowerment, and encounter. We are also proud to partner with our children ministry team to serve your family during Daughters events in 2026. While you are being poured into, our team is committed to caring for your children in a safe and nurturing environment. Now, childcare is available this Saturday from 9:45 a.m. to 12:15 p.m. during the Daughters event. Sign up today. And next, our Healing Room ministry. If you want to be equipped in healing ministry and see people experience the supernatural, experience freedom, breakthrough, we want to invite you to join Healing Room 101 on March 15th after the second service in this training center. It's an opportunity to receive practical training, step into all that God has for you, and take your next step right now and scan the QR code or go to cityblessing.org/events. Next, two quick reminders. First, Bishop Bart Pierce will be here for a whole weekend. Mark your calendar for March 20th, Friday, 21 Saturday, and then 22nd, which is Sunday service. Come with expectation, and more details is to come. And next, registration is now in early bird mode for Sela Youth Conference 2026. April 17th and April 18th, Sela Youth Conference started back in 2020, and this is our fourth time hosting this event. Middle schoolers, high schoolers, sign up today by visiting cityblessing.org/events. All right, church, that's all for this week's Sunday announcement. Thank you for watching. Let's get our hearts ready for the Word of God this morning. Saya percaya Tuhan akan bicara kepada masing-masing kita secara pribadi, secara custom, secara spesial. Amin saudara. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara angkat kedua belah tangan saudara dan berdoa saat ini. Tuhan Yesus, aku buka hatiku, bicara kepadaku, biar aku mengerti, biar aku mendapat download, mendapat pewahyuan dari firman Tuhan yang hidup, yang sanggup merubah aku, yang sanggup memberikan aku direction. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Saya percaya semua saudara masih ingat bahwa tema kita tahun 2026 ini adalah apa saudara? Katakan sama-sama sekali lagi, transformation. Transformation, saya percaya Anda masih ingat bahwa transformation itu membutuhkan transisi demi transisi. Jadi apa yang disampaikan selama bulan lalu, bulan Februari, fokusnya adalah God's voice, mendengar suara Tuhan.
Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan saya sudah sampaikan saudara bahwa ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan bahkan oleh orang Kristen sekalipun. Dan saya percaya bahwa ada saudara yang mungkin masih bertanya juga, bagaimana sih supaya saya bisa mendengar suara Tuhan. Dan sebetulnya saya sudah sampaikan dan khotbah yang lainnya juga sudah sampaikan. Sebetulnya Anda bisa mendengar suara Tuhan yang paling gampang. Katakan paling gampang. Sekali lagi yang paling gampang. Yaitu melalui firman Tuhan yang sudah tertulis ini saudara. Melalui Alkitab. Jadi Anda nggak akan bisa mendengar suara Tuhan kalau Anda nggak baca Alkitab saudara. Kalau Anda tidak baca Alkitab, maka Anda bisa mendengar suara sendiri, Anda bisa mendengar suara logika Anda bisa mendengar suara setan, Anda bisa mendengar suara dari sosial media, Anda bisa mendengar suara dari teman-teman Anda, dan belum tentu semuanya itu benar saudara, tapi kalau Anda bergaul dengan firman Tuhan, maka saudara akan bisa mendengar suara Tuhan dengan lebih detail lagi. Karena apa saudara? Karena firman Tuhan itu di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dituliskan, semua yang tertulis di dalam Alkitab, katakan semua yang tertulis dalam Alkitab, itu diilhamkan oleh Tuhan. Jadi semua yang ditulis dalam Alkitab ini diilhamkan atau diinspirasikan, atau terjemahan lain dikatakan adalah nafasnya Tuhan. Jadi saudara, sebelum Alkitab itu dicetak dengan tinta, are you still with me? Ayo saudara perhatikan, sebelum Alkitab itu dicetak dengan tinta, Alkitab itu sebetulnya adalah suara yang hidup. Suara yang hidup, yang berbicara melalui cerita-cerita, kisah-kisah yang dituliskan oleh orang-orang yang menjalani hidup dalam persekutuan dengan Tuhan yang hidup. Jadi Anda kalau baca cerita sih saudara, tapi ternyata ini adalah suara yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi sebelum dicetak itu adalah suara. Jadi waktu Anda mau mendengar suara Tuhan, sebelum Anda membaca firman, Anda minta Roh Kudus. Undang Roh Kudus. Halo? Anda undang Roh Kudus masuk dalam hati saya. Berbicara kepada saya, singkapkan. Firman-Mu ini singkapkan. Saudara, bukankah khotbah-khotbah yang disampaikan hari Minggu itu selalu ada ceritanya saudara? Dan ceritanya itu kebanyakan ada hubungannya dengan cerita saudara dan saya. Dan hari ini nggak beda saudara, apa yang akan saya sampaikan itu ada hubungannya. Pasti ada hubungannya dengan Anda. Dan saya percaya hari ini waktu Anda mengizinkan Roh Kudus bicara kepada Anda, dan waktu Anda di rumah juga sekalipun. Saya itu waktu tiap kali kalau saya baca Alkitab pagi hari dan malam hari saudara. Dan setiap kali saya baca Alkitab, saya katakan, Tuhan Kau baca saya. Bukan hanya saya mau baca Alkitab, tapi saya mau supaya Tuhan bicara kepada saya dan menasihati saya, menegur saya, menghibur saya, memberikan direction. Siapa di sini yang perlu direction? Enggak semua. Siapa yang perlu direction? Saya perlu direction. Siapa di sini yang perlu nasihat? Siapa yang perlu input? Enggak semua perlu input. Saudara, kalau mau mendapat input, ini adalah buku yang paling banyak hikmatnya. Ini adalah buku, satu-satunya buku di dunia ini yang Anda bisa berbicara dengan penulisnya. Dan penulisnya bisa berbicara kepada Anda. Jadi setelah Anda bulan lalu fokusnya adalah mendengar suara Tuhan, kalau sekarang kita fokus di dalam fokus yang baru, bukan berarti yang lalu itu dilupakan saudara. Itu terus-menerus kita perlu pelajari terus-menerus supaya Anda bisa mendengar suara Tuhan lebih tajam lagi, lebih jitu lagi. Oh kok lemes ini, benar enggak saudara? Siapa yang mau mendengar lebih jitu? Siapa yang mendengar lebih tajam lagi? Oke, pertanyaannya setelah Anda dengar, Anda mau lakukan apa enggak? Tapi kalau Anda sudah dengar lalu Anda nggak lakukan, karena seringkali apa yang Tuhan bicara kepada Anda itu seringkali nggak cocok dengan pikiran jasmani Anda, pikiran karnal Anda.
Tapi sebetulnya waktu kita baca firman Tuhan, maka pikiran kita akan disesuaikan, dicocokkan dengan pikirannya Tuhan. Amin, saudara. Itu yang membuat jalan Anda itu akan smooth. Jalan Anda walaupun ada tantangannya, katakan tantangan. Kalau saya katakan smooth itu bukan berarti tanpa tantangan. Apa bedanya orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen kalau ikut Tuhan, gimana saudara? Bedanya itu ialah pada saat orang Kristen mengalami tantangan, itu Tuhan beserta dengan dia. Dan orang itu akan mendapat ketenangan, mendapat jalan keluar, mendapat penghiburan. Di tengah-tengah tantangan, ada harapan. Oh, haleluya. Jadi saudara, kalau tadi sudah diumumkan bahwa akan ada guest speaker nanti tanggal 20, dan 21 dan 22 yaitu hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Saya mau beritahu kepada semua Anda di sini bahwa yang akan datang itu Bishop Bud Pierce. Dia bukan sekedar bishop yang menjadi guest speaker, bukan saudara. Dia adalah Bapak rohani saya. Pelayanannya itu sangat amat luar biasa sekali dan memberikan dampak. Memberikan dampak bukan hanya di kota Baltimore tapi di state Baltimore dan di negara ini, saudara, dengan apa yang dia lakukan, dengan network yang Tuhan kirimkan, dia mempengaruhi juga bangsa-bangsa lain. Dan dia ini akan hadir, saudara, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Anda perlu menyiapkan waktu. Amin. Anda perlu hadir, Anda perlu dilengkapi lagi, saudara. Saya sudah rencanakan ini udah dari tahun lalu, saudara. Waktu saya ke sana, waktu saya ke Baltimore bulan November, saya katakan, Bishop, bagaimana kalau bulan Maret? Dia katakan, siap, dia akan datang. Puji Tuhan, saudara. Jadi, bikin waktu, saudara, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, 20, 21, dan 22. Hari Minggu dia akan menyampaikan firman Tuhan di sini, yang di kebaktian jam 11 saja. Jadi, saudara, hadir dan bikin komitmen untuk datang. Amin, saudara. Oke. Minggu ini, hari ini kita akan mulai dengan seri yang baru, yaitu apa, saudara? Change from the inside. Perubahan dari dalam. Perubahan dari dalam. Gambar yang di tengahnya itu gambar apa sih, saudara? Gambar jantung. Gambar apa, saudara? Hati kita ini loh. Jadi perubahan yang dari dalam itu bukan dari luar, bukan dari sekedar pikiran kita, tapi dari hati kita. Jadi ini adalah fokus dari seri yang kita akan khotbahkan bulan Maret ini. Dan hari ini fokusnya ialah from the inside out. Dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Oke, saya akan bacakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 di dalam Message Translation bahasa Indonesia ya. Jadi inilah yang saya minta Anda lakukan dengan pertolongan Tuhan. Katakan dengan pertolongan Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan nggak ada yang bisa. Ambillah kehidupan sehari-hari Anda, waktu tidur, makan, bekerja, dan persembahkan itu kepada Tuhan sebagai persembahan. Bukan hanya waktu kita membawa persembahan, saudara, tapi hidup kita ini sebagai persembahan. Ya. Menerima apa yang Tuhan lakukan untuk Anda adalah hal yang terbaik yang dapat Anda lakukan untuk Tuhan. Ayat yang kedua, janganlah terlalu menyesuaikan diri dengan budaya di sekitar Anda sehingga Anda menyesuaikan diri tanpa pikir. Nggak mikir lagi, pokoknya kalau trennya lagi begini ikut aja. Kalau tantangannya lagi gini ikut aja. Kalau Anda kumpul dengan orang-orang yang kompromi, Anda ikut aja. Kalau Anda kumpul dengan teman-teman lama yang hidupnya dalam dosa, Anda ikut aja. Itu artinya Anda cuma terbawa arus saja, saudara. Di sini dikatakan, sehingga Anda hanya menyesuaikan diri tanpa berpikir lagi. Sebaliknya, katakan sebaliknya. Pusatkan perhatian Anda kepada Tuhan. Anda akan diubah dari dalam keluar. Sehingga segera kenali apa yang Dia inginkan dari Anda dan segera tanggapi itu.
Tidak seperti budaya di sekitar Anda yang selalu menarik Anda ke tingkat ketidakdewasaan. Dalam bahasa Inggrisnya itu yang selalu membuat Anda itu turun terus, merosot terus, saudara. Tuhan mengeluarkan yang terbaik dari diri Anda, mengembangkan kedewasaan yang matang dalam diri Anda. Saya nggak akan ulangi lagi karena saya sudah sampaikan dan hamba-hamba Tuhan lainnya juga sudah sampaikan mengenai ayat-ayat ini. Permintaan saya, Anda baca lagi waktu Anda di rumah. Anda renungkan lagi, dan waktu Anda baca lagi, Anda minta Roh Kudus untuk bicara kepada Anda. Amin. Saya bukannya tipe orang yang baca Alkitab 4-5 pasal sehari, lalu 1 tahun selesai semuanya. Saya nggak begitu, saudara. Itu oke-oke aja kalau Anda mau lakukan. Tapi saya adalah orang yang waktu saya baca Alkitab itu kadang-kadang 1 pasal pun saya baca bisa 1-2 hari. Saya cerna lagi dan saya baca Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Saya baca lagi apa hubungannya, konteksnya bagaimana. Dan saya lebih lagi, saudara, saya izinkan Roh Kudus bicara kepada saya. Karena waktu saya mendengar Roh Kudus bicara kepada saya melalui firman Tuhan, ternyata saya ini banyak kurangnya ya. Ternyata saya ini ada yang perlu diperbaiki. Ternyata saya banyak yang saya masih perlu belajar. Demikian juga kita semua. Amin, saudara. Nah, hari ini saya akan ambil cerita. Tadi saya katakan, di Alkitab ini penuh cerita-cerita. Dan cerita-cerita ini kenapa kalau dituliskan dalam Alkitab? Karena dia itu adalah inspirasi yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya. Nah, hari ini saya akan baca dari buku 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan di sini saya akan baca mulai dari ayat yang pertama ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, nabi apa? Nabi palsu. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Wow. Lalu ayat yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi dan menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba, ia yang termasuk di wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Perhatikan di sini ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dalam bahasa Inggrisnya begini, saudara. And when he saw that. Kalau orang mengatakan sebetulnya pantasnya dikatakan when he heard that. Benar apa betul? Yes? Are you still with me? Yes. Okay. When he saw that, bukan dikatakan waktu dia mendengar, bukan waktu dia melihat itu. He arose and ran for his life and went to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, saudara, saya mau beritahu kepada saudara latar belakangnya. Latar belakangnya, saudara. Kalau Anda baca ayat ini, Anda perlu baca konteksnya, Anda perlu latar belakangnya. Ceritanya begini, pada saat itu, Raja Israel itu raja yang wicked, raja yang jahat. Istrinya jahat, bahkan menurut saya lebih jahat lagi, saudara. Dan pada saat itu dituliskan di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ada seorang nabi yang tiba-tiba namanya muncul aja di situ, namanya Elia. Elia itu ngomong begini, sesungguhnya mulai sekarang tidak akan ada hujan, tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun pun nggak ada, apalagi hujan, kecuali aku mengatakannya. Wah, luar biasa sekali, ini nabi yang luar biasa. Perkataannya ini penuh kuasa sehingga alam pun takut sama dia. Amin, tunduk sama dia, karena dia diurapi Tuhan. Amin, saudara. Dan sejak itu tidak ada lagi embun atau hujan sehingga Israel mengalami kekeringan.
Oh, banyak orang yang mengalami kelaparan, macam-macam, ada yang meninggal, ini dan itu, saudara. Selama 3,5 tahun, lama nggak 3,5 tahun, saudara? Lama sekali 3,5 tahun, sehingga singkat cerita, waktu itu ya Ahab, Raja Israel, dia suruh orangnya untuk cari, ini Elia di mana ini? Dia kok ngomong begini kok, benar ya apa yang dia ucapkan terjadi ini. Kita perlu hujan, kita perlu air ini. Cari sana sini, akhirnya long story short, Elia muncul dan dia bilang, coba kumpulkan semua nabi-nabi palsu kamu. Dan kumpulkan juga seluruh bangsa Israel, ketemu di Gunung Karmel. Dan waktu kumpul, saudara, itu ada 450 nabi-nabi Baal. Dan 400 nabi-nabi Aserah. Nabi-nabi ini totalnya berapa, saudara? Masa nggak bisa jumlah sih? Berapa, saudara? 850 lawan satu orang ini, saudara. Dan dia bilang begini, oke, coba kamu pilih ya, sediakan korban persembahan. Lalu mereka potong lembu, tapi jangan taruh api di situ ya. Aku juga akan lakukan demikian. Nah, dia bilang begini, siapa Tuhan mana yang menjawab api akan turun dari langit yang menghabiskan korban ini, dia itu adalah Tuhan. Dan mereka, nabi-nabi palsu ini 850, mereka chanting, mereka panggil nama Tuhannya, enggak ada, saudara, sampai berjam-jam. Sampai Anda kalau baca ceritanya itu, ada yang sampai menoreh-noreh badannya, sampai darahnya keluar, segala macam. Dan singkat cerita, enggak ada apa-apa, saudara, enggak ada api yang turun dari langit. Tapi kemudian Elia bilang, oke, sekarang perbaiki altar, perbaiki mezbah. Lalu diperbaiki, saudara. Lalu dia, saudara, Elia bilang, coba di persembahan ini ya tuang air. Sudah dituang air, tuang lagi air. Sudah tuang air, tuang lagi air, saudara. Dan saya mau Anda kalau baca ini pelan-pelan ya, kalau baca ceritanya ya. Pada waktu itu sudah tidak hujan berapa lama, saudara? Nah, berapa lama, saudara? Berarti air itu susah apa gampang? Kira-kira air itu mahal atau murah? Pasti mahal ya, saudara. Tapi pada saat itu dia mau menunjukkan bahwa kalau sampai api itu turun dari langit dan membakar korban persembahan ini, bukan karena pas udah panas terik, udaranya 103, bukan begitu, saudara. Tapi ini betul-betul karena Tuhan. Dan Elia itu bilang begini, Tuhan mana yang menjawab api itu turun dari langit, dia itu adalah Tuhan. Kalau Baal adalah Tuhan, sembahlah dia. Tapi kalau Tuhan adalah Tuhan, sembahlah dia. Dan apa yang terjadi, saudara, setelah orang-orang nabi-nabi palsu ini panggil Allahnya dan nggak terjadi apa-apa, lalu Elia waktu setelah dia lakukan itu semua, dia berdoa, Tuhan di tengah-tengah umatmu di sini, supaya mereka tahu. Dan dia menantang orang-orang Israel itu sendiri. Dan semua orang yang hadir pada saat itu dia bilang begini, berapa lama lagi kamu ini bimbang? Coba Anda kalau baca ceritanya itu pelan-pelan aja, saudara. Ternyata sekarang ini juga ada orang-orang Kristen yang bimbang. How long will you falter between two opinions? Di bahasa Inggrisnya dikatakan demikian. Kenapa kamu ini bimbang dengan pendapat ini dan pendapat itu? Ada nggak saudara di sini lagi bimbang? Tuhan mau rubah dari dalam. Tuhan mau rubah dari? Kalau dalamnya ini dirubah, pikirannya bisa berubah. Kalau pikirannya berubah, kata-katanya berubah. Kalau kata-katanya berubah, maka tindakannya akan berubah. Maka habitnya akan berubah, maka karakternya akan berubah, maka budayanya akan berubah. Are you with me? Jadi ini, saudara, are you still following me? Nah, pada saat itu, lalu api turun dari langit dan Elia, dia bunuh semua 850 nabi-nabi palsu itu. Nah, lalu ceritanya, nah ini yang kita baca tadi itu, saudara. Ketika
Ahab memberitahukan kepada Isabel. Siapa ini Isabel, saudara? Isabel adalah ratunya Israel pada saat itu, istrinya Ahab, Raja Ahab. Isabel itu sudah mati lama, saudara. Sudah lama mati, saudara. Tapi rohnya masih ada sampai sekarang. Kalau Anda baca ini di dalam buku 1 Raja-Raja pasal 19 ya. Tapi nama Isabel itu dituliskan lagi di buku Wahyu. Isabel sudah mati lama, tapi rohnya masih ada, saudara. Jadi apa yang kita hadapi, apa hubungannya dengan kita sekarang ini? Kalau saya bicarakan mengenai change from the inside, kita perlu tahu bahwa ternyata ada roh Isabel yang kerjanya itu mau memanipulasi Anda, mau kontrol Anda. Roh Isabel itu adalah penyembahan berhala, nubuat-nubuat palsu, pemberontakan, perpecahan, ada kepahitan, dan yang membawa orang kepada imoralitas, dan roh yang mengontrol dan menyerang spiritual authority, otoritas rohani. Are you with me? Yes. Am I too fast? Waktunya cuma sebentar sih, jadi saya mesti ngomong agak cepat, saudara. Tapi Anda perlu dengarkan lagi. Supaya Anda bisa kunyah lagi. Nah, saya beritahu kepada saudara bahwa Isabel ini rohnya masih bekerja. Jangan sampai Anda dipengaruhi. Ternyata di dalam Alkitab itu ada orang-orang yang disebutkan misalnya Kain. Ya. Kain itu di dalam buku Kejadian ditulis, tapi ada roh Kain juga. Absalom, anaknya Daud yang memberontak. Anaknya Daud itu sudah, yang namanya Absalom, sudah lama mati, tapi roh Absalom itu masih ada. Jadi apa hubungannya dengan kita saat ini? Jangan sampai kita ini hanya ikut dengan budaya sekarang ini aja, dan tidak mengizinkan Roh Kudus merubah kita dari dalam. Amin, saudara? Ayo saudara perhatikan saudara. Perhatikan karena apa yang akan saya sampaikan ini, menurut saya sangat penting, saudara, karena iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Iman datang dari, tahukah saudara bahwa takut itu juga datangnya dari pendengaran? Ini ayat yang baru kita baca tadi. Ada utusan datang bicara, ini Nabi Tuhan yang mengalami victory yang luar biasa, mujizat yang luar biasa, dalam waktu 24 jam berubah total. Dari orang yang mengalami victory, dalam waktu 24 jam menjadi buron. Tahu buron? Fugitive. Lari dia. Dan kalau Anda selidiki larinya itu berapa jauh, saudara? Dari Mount Carmel ke Beersheba itu kira-kira 100 mil. Kalau ada yang ikut maraton itu kira-kira 4 kali lari maraton, saudara. 100 mil. Berarti dia bukan hanya takut, dia itu takut sekali. Oh, saudara. Faith comes by hearing, fear also comes by hearing. Apa yang saudara dengar? Anda dengar apa sekarang ini? Anda dengar apa mengenai apa yang terjadi di Iran? Jangan Anda pikir bahwa itu jauh. Karena FBI sudah memberikan warning supaya kita berjaga-jaga di dalam negeri ini supaya tidak terjadi backlash. Supaya tidak ada serangan balasan di dalam negeri ini. Makanya kita perlu berjaga-jaga secara rohani dan secara jasmani. Amin, saudara. Tahukah saudara bahwa whatever is informing you will form you. Let me repeat one more time. Whatever is informing you will form you. Informasi yang Anda terima itu akan membentuk Anda. So information is very important. What you hear, you need to filter what you hear. Supaya you can really experience transformation from information to formation. Are you with me? Ulangin ya. Information.
menjadi formation. Jadi Anda tuh dibentuk. Informasi Anda, apa yang Anda dengar. Oke, kita lihat di sini saudara bahwa ternyata ada hal-hal yang saya akan teruskan minggu depan dan saya akan memberikan dasarnya dulu aja ya saudara. Nah, ayat yang berikutnya di sini. Tetapi, oke. Jadi setelah dia lari dan meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Sudah lari 100 mil, masuk lagi ke padang gurun sehari. Enggak naik mobil. Takutnya itu luar biasa. Kabur dia. Saudara mendapat kemenangan, puji Tuhan. Anda mendapat memberikan kesaksian, puji Tuhan. Testimoni, kesaksian. Anda nggak akan bisa memberikan testimoni kalau Anda nggak melalui testing. Are you with me? Setelah Anda memberikan testimoni, Anda nggak perlu angkat tangan. Berapa banyak saudara yang setelah Anda memberikan testimoni, nggak lama lagi Anda justru mengalami tantangan itu. Itu namanya backlash. Itu namanya retaliation. Itu namanya serangan balik. Jadi kita perlu berjaga-jaga terus. Perlu berjaga-jaga, jaga-jaga terus, saudara. Lalu ia duduk di bawah sebuah pohon, apa saudara? Pohon arar. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu ada dua kata, yaitu broom tree. Broom itu sapu ya. Kalau Anda lihat gambarnya, saya nggak ada gambarnya di sini, tapi kalau Anda selidiki, itu pohon ini seperti sapu yang terbalik. Makanya dikatakan broom tree. Terjemahan bahasa lain juniper tree, tapi di sini bahasa arar. Kemudian, kemudian ia ingin mati. Loh, coba katakan loh. Oh iya katakan loh. Ini nabi yang luar biasa loh. Ya. Katanya begini, cukuplah itu sekarang. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Dan tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangun, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Jangan ada yang mulai lapar, saudara. Fokus. Di sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Berhenti sebentar di sini, saudara. Ini orang yang tadinya luar biasa, orang yang mengalami kemenangan, tiba-tiba menjadi buron. Dan tiba-tiba depresi berat. This is what psychologists call clinical depression. Sampai akhirnya mau mati. Mau bunuh diri takut, ya minta Tuhan yang ambil nyawanya. Jadi saudara, dan lalu dia bilang, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Ayat yang berikutnya, baca lagi ya. Lalu saya akan jelaskan dan kita akan berdoa. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk, apa saudara? Kedua kalinya. Malaikat Tuhan datang untuk mirip nggak saudara seperti apa yang dikotbahkan bulan lalu? Tuhan panggil Samuel, Samuel pergi ke Eli. Tuhan panggil lagi. Jadi ternyata Tuhan itu sabar sama kita. Ini orang yang lagi frustrasi, depresi berat, orang yang lagi lari. Tuhan kirim malaikat dan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bukan hanya datang tapi touch, I pray,
hari ini Anda mengalami jamahan Tuhan. Dari dalam keluar. Di dalam. Malaikat Tuhan berkata, bangunlah dan makanlah sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Oh, jadi masih ada perjalanan lagi. Hah? Sudah capek ini. Oh God. Ayat 8, maka bangunlah ia lalu makan dan minum, lalu oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam, lamanya sampai ke gunung Allah yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam gua dan bermalam di situ. Maka datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian. Apakah kerjamu di sini, Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Padahal lagi ngapain? Lagi kabur, lagi ngumpet. Kabur, ngumpet, lagi nganggur. Kita suka gitu, saudara. Kalau diminta pelayanan, aku lagi sibuk. Apa kerjamu? Aku sibuk banget. Padahal lagi Tapi saya lihat Tuhan itu sabar loh. Kalau Anda baca ceritanya ya, bukan hanya malaikat Tuhan datang 2 kali, Tuhan tanya dia lagi, apa kerjamu di sini? Berani-beraninya bilang, aku sedang bekerja segiat-giatnya. Jadi Anda tahu ya, dengarkan baik-baik. Kalau Anda ini lagi ngalamin stres, depresi, capek, letih, lesu, frustrasi, Anda perlu tahu bahwa sebetulnya Tuhan tuh gak jauh. Dan Tuhan mau bicara sama Anda dari dalam. Dan dia sabar. Dia sabar sama kita. Oke, kita akan lihat lagi ya. Ayat yang 10. Sudah ya ayat 10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Mereka ingin mencabut nyawaku. Perhatikan saudara. Setiap kita ini pasti mengalami kadang-kadang ya ada masalah dalam hidup Anda. Rasanya yang paling susah. Nggak ada orang lain yang lebih susah dari saya. Jadi kita itu self-pity. Sebetulnya bisa self-pity ya, bisa juga sombong. Nggak ada orang lain. Cuman gua nih yang hidup. Yang ke depan saya akan sambung. Tapi saya sekarang belum selesai. Coba saudara perhatikan dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi ya. Saya akan bahas bahwa ternyata pada saat Elia itu takut, maka persepsinya dia itu menyimpang. When you are afraid, when you are in fear, you will have a distorted perception. Anda akan melihat diri Anda sebagai orang yang isolated, tersendiri, jauh. Tahu nggak saudara, broom tree atau pohon ara itu di padang gurun itu jarang. Katakan jarang. Saya mau Anda nangkep ini ya. Di padang gurun aja, pohon arar itu jarang. Ya. Elia, dia tidur di bawah pohon yang jarang.
Dalam bahasa Inggrisnya itu isolated. Kalau Anda mau mengizinkan roh Tuhan merubah Anda dari dalam, do not isolate yourself. Ini bukan hanya cerita sekedar pohon yang ditulis kok ya pas pohon arar ya. Kan ada pohon-pohon yang lain. Ya. Ternyata ada ceritanya di situ. Pohon arar ini jarang. Jadi bicara mengenai isolation, Anda sendiri itu ya secara eksternal sendiri, secara internal nggak ada lagi yang seperti aku. Cuman aku sendiri. Isolated. Anda yang mengalami isolation, hari ini saya akan doakan. Anda merasa di tengah-tengah teman-teman, Anda rasanya sendiri. Anda punya keluarga, Anda rasanya sendiri. Saudara, isolation itu beda dengan solitude, bahasa Inggrisnya. Solitude itu Tuhan Yesus kalau dia berdoa, dia pergi ke tempat yang solitude, tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi itu bukan berarti tempat yang isolated. Ada orang yang sendiri tapi tidak lonely. You can be alone but not lonely. Saya tahu ini, ada saudara-saudara di sini yang lagi kosong dalamnya. You are being isolated. Kira-kira saya mau bicara pada Anda dan kira-kira Tuhan ini bicara gini juga kepada Anda. Krisis Anda itu saya tahu, apa yang Anda alamin saya tahu ya. Saya juga ngalamin seperti itu. Saya sendiri ngalamin saudara. Tahun 2019 waktu saya mengalami panic attack. Mungkin ada saudara yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Wah saudara, panic attack gimana itu ya saudara. Saya nggak bisa napas. Karena apa saudara? Karena 1,5 bulan sebelumnya saya pergi ke Indonesia, dalam 12 hari saya pergi ke 11 kota, pelayanan, ministry, dan di dalam 12 hari di Indonesia, 11 hari travel ke 11 kota ya, dalam 11 hari itu saya makamkan 2 sahabat saya. Secara jasmani capek enggak? Time zone, different time zone, jet lag. Secara mental capek enggak? Secara emosi capek enggak? Balik di sini rasanya seperti kalau saya bisa gambarkan kalau Anda punya handuk yang basah, itu kalau diperes itu ya udah nggak ada airnya lagi. Saya nggak tahu tiba-tiba saya nggak bisa napas. Nggak bisa napas. Ternyata nggak bisa napasnya itu bukan karena kurang oksigen. Karena apa? Karena badannya capek, pikirannya capek, emosinya capek, pikirannya capek. Siapa di sini yang lagi begitu? Anda nggak perlu ngalamin seperti yang saya alamin. Anda nggak perlu sampai mengalami panic attack. Dan bagaimana saya bisa overcome? Saya overcome karena yang pertama, saya mendekat kepada Tuhan. Ini bukan sembarangan saudara. Saya sembah Tuhan, saya baca firman Tuhan, saya berdoa. Secara rohani itu yang saya lakukan. Yang kedua, saya tidak menyendiri. Tapi saya punya komunitas. Saya punya istri yang mendukung saya, menopang saya, mengerti saya. Saya punya pastoral team yang mengerti saya, mendukung saya, membantu saya. Saya nggak sendirian. Are you with me? Saya pergi ke counselor yang Kristen, yang licensed, yang profesional, yang tadinya adalah seorang pastor juga, yang adalah misionaris. Dia memberikan saya konsultasi yang godly counsel. Sehingga saya bisa
menang saudara. Jadi saya mau beritahu kepada saudara, saya ini nggak menyangkali kalau Anda lagi bergumul, Anda sedang mengalami kesulitan untuk membedakan secara akurat antara realitas emosi Anda dan kebenaran yang lebih besar dari emosi Anda. Nangkep nggak? Ada yang nangkep nih, kelihatannya manggut-manggut tapi nggak nangkep. Let me take time. Ada orang yang karena mengalami semuanya ini, nggak bisa bedain lagi antara emosi dan yang mana yang sebetulnya yang jauh lebih besar daripada emosi Anda adalah kebenaran akan kehadiran Tuhan di dalam hidup Anda. Oh God. Waktu Tuhan bertanya kepada Elia, apa kerjamu di sini? Oh, aku sedang bekerja segiat-giatnya. Nah, saudara, kira-kira mungkin ya yang dimaksudkan Tuhan itu ialah sebetulnya ada sesuatu yang kamu bisa lakukan, Elia. Tapi kamu kabur dari situ. Kamu menghindari itu. Sebetulnya ada dari saudara di sini juga yang lagi dapat assignment dari Tuhan, tapi Anda kabur. Anda ignore. Anda cuek. Karena apa? Terlalu banyak pikiran-pikiran yang mengganggu Anda. Oke. Musa berkata, aku nggak lebih baik daripada nenek moyangku. Kira-kira Tuhan mau bicara lebih dalam lagi nih. Kira-kira ada saudara yang ngomong seperti itu kepada Tuhan. Aku nggak lebih baik daripada papa mama. Aku nggak lebih baik daripada kakak saya, my sibling, adik saya. Kira-kira Tuhan tuh bicara kepada Anda saat ini ya. Oke. Elia, kapan sih aku pernah bandingin kamu dengan nabi-nabi yang sebelum kamu? Tuhan bicara kepada Anda saat ini. Kapan sih aku membedakan kamu dengan anggota keluarga kamu? Kapan? Aku gak pernah banding-bandingin kamu. Kenapa kamu bandingkan diri kamu dengan orang lain? Itu yang membuat Anda stres. Tuhan gak pernah beda-bedain Anda. Setiap Anda adalah spesial. Dan kira-kira Tuhan itu bicara begini, kamu jangan bandingkan diri kamu. Kamu bukan Musa, Musa itu lain. Musa beda, Musa luar biasa juga. Tapi Musa nggak sama kamu, Elia. Beda kamu. Dan saya mau bicara kepada semua Anda saat ini. Dengarkan baik-baik. You are special. You are special. You are chosen. Tuhan punya rencana dalam hidup Anda. Anda perlu tahu ini, pegang pada saat Anda lagi stres di prestasinya. Tertekan. Anda tahu ini rencana Tuhan, Anda dibawa mengalami testing supaya Anda bisa memberikan testimoni. Musa pada saat itu, dengan segala kehebatan Musa itu juga mempunyai saudara? Problem dengan kemarahan. Musa punya problem, dia punya anger management problem. Bunuh orang Musa, lalu dia kabur. Rupanya Elia ini juga begitu, saudara. Elia, dulunya saya berpikir ya, Tuhan yang suruh Elia untuk bunuh 850 nabi-nabi palsu itu. Mungkin ada saudara yang pikir begitu juga. Tapi waktu saya baca the whole context of the Bible, kira-kira Tuhan nggak ngomong begitu. Ini ada ceritanya di dalam Lukas pasal yang ke-9, mirip saudara. Yakobus dan Yohanes lagi sama-sama dengan Yesus, lagi jalan. Are you still following me? Lagi jalan masuk ke desa Samaria, lalu Yesus ditolak di situ. Lalu
Yakobus dan Yohanes bilang sama Yesus, maukah aku panggil api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Mirip nggak? Beda, saudara. Bedanya apa? Waktu Elia panggil api turun dari langit, itu bukan membinasakan orang, membinasakan korban. Bakar korbannya. Yakobus dan Yohanes ini punya anger problem. Dan tempatnya itu terjadi di tempat teritori yang sama waktu Elia ngalamin itu. Tuhan bilang, that's not my spirit, that's not my heart. I come to save people. Jesus. Saudara, kalau saudara ini lagi tertekan, lagi depres, ada perjalanan yang sangat besar yang Tuhan sudah sediakan kepada Anda. Dan Tuhan mau membawa Anda. Kalau Anda sedang lagi ada tantangan di dalam karier Anda, somehow saya kok dapat ini ya. Tuhan Yesus berkata demikian, aku datang untuk memberikan hidup. Jesus said, I come to give you life. Are you with me? Not only a career. Are you with me? Jesus came that you might have life. Bukan hanya sekedar karier. Nggak salah punya karier yang bagus. Usaha yang bagus, bisnis yang bagus, kerjaan yang bagus, posisi yang bagus. Enggak. Tapi ternyata ada beda antara karier dengan calling. A career is what you are paid for. A calling is what you are made for. Alangkah indahnya kalau karier Anda itu sesuai dengan calling Anda. 2 ayat penutup yang saya akan bacakan. Dan saya akan ajak Anda untuk menyembah Tuhan. Is it okay? Saya mau supaya Anda mengalami jamahan Tuhan. 2 ayat yang terakhir. Pencobaan ini dari 1 Korintus 9 ayat 10 ayat yang 13. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Hah? Biasa. Pernah mikir nggak? Mungkin kalau baca sampai di sini Anda langsung protes sama Tuhan. Biasa. Come on. You don't understand me. Hah? Udah lama ini ngalamin seperti ini. Wah, nggak ada jalan keluar. Tapi Tuhan bilang biasa. Tuhan bukan nganggap enteng loh. Enggak, dia ngerti. Ya. Dia katakan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 ayat lagi. Yakobus 5 ayat 17, ini dalam The Passion Translation. Dalam The Passion Translation yang saya bacakan dalam bahasa Indonesianya. Elia adalah seorang manusia dengan kelemahan manusiawi. Sama seperti kita semua. Oh, orang hebat seperti itu ternyata sama kayak kita. Ternyata Tuhan sampaikan, kamu bisa relate. Come on Sharon. Tuhan bisa relate sama kamu. Tuhan bisa relate sama kita. Amin. Ternyata Elia adalah seorang manusia dengan kelemahan manusiawi. Sama seperti kita. Tapi ia berdoa dan menerima jawaban supranatural. Ia bahkan menutup langit di atas tanah sehingga tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Oh, jadi apa yang saya sampaikan
berubah dari dalam. Oh God. Biarpun mengalami kemenangan, jangan terus anggap enteng. Tuhan mau bawa kita dari kekuatan menuju kekuatan. From strength to strength. Tadinya sudah kuat, mendapat kekuatan, tapi Tuhan mau bawa Anda lagi supaya lebih kuat lagi. From faith to faith. Oh God. Ternyata yang lalu-lalu yang Anda sudah beriman, good. Tapi Tuhan akan bawa saudara lagi. Dan kalau kita mau mendengar suara Tuhan, kita perlu cancel other noises. Are you with me? Supaya kita bisa mendengar the voice. Banyak yang kita dengar itu is nothing but noises, but not voices. Halo? Gimana bisa mendengar suara Tuhan? Jangan terburu-buru, tapi Anda menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan nyanyikan satu lagu yang sebetulnya lagu lama yang baru. Lagu baru yang lama. Bagi saudara yang sudah lama, mungkin Anda tahu lagu ini. Bisa ditayangkan liriknya. Saya akan nyanyikan dan Anda yang tahu bisa ikut nyanyikan. Anda yang belum tahu, ini gampang sekali kok. Nanti Anda akan ikut, Anda bisa tahu, dan Anda bisa nyanyikan juga. Thank you, Jesus. Jesus. Can you help me to start? Maklum saudara, bukan worship leader. Mau mulainya susah. Okay, let's start from the beginning. Let's focus. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me.
Lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. One more time. I just want to praise. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me. I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Sambil musik nyanyi memainkan terus, saya ingin Anda respon. Karena perubahan dari dalam ini memerlukan kuasa Tuhan. Asal Anda pertama-tama mulai admit, menyadari, mengakui, oh ternyata aku nih lagi lari dari Tuhan, menghindar dari Tuhan. Saat ini, saya mau undang saudara untuk mendekat kepada Tuhan. Karena sebetulnya pada saat-saat Anda merasa jauh dari Tuhan, dia sebetulnya nggak jauh. Dia nggak jauh. Saya mau doakan Anda. Anda yang saat ini merasa letih, lesu, berbeban berat, Anda rasanya lari, bahkan takut lari. Saya mau doakan Anda, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yes, yes. Anda mempunyai persepsi yang beda. Persepsinya jadi berbeda. Yes, 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 yes. Oh God. Tuhan akan rubah persepsi Anda sehingga Anda nggak takut lagi. Ada nggak saudara di sini yang belum datang kepada Tuhan Yesus? Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa membantu Anda. Membantu Anda mengisi kekosongan Anda. Dalam diri Anda kosong. Kelihatannya oke dari luar, tapi dalamnya Anda seperti di bawah pohon arar. Tuhan ingin menyegarkan Anda. Anda yang mau membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jangan tunda-tunda lagi. Jangan tunda-tunda lagi. Thank you Jesus, thank you Jesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh God. Saat ini Tuhan, Tuhan aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, mereka yang mengalami hal ini ya Tuhan. Mengalami depresi, mengalami tantangan, frustrasi, capek, letih, lesu, takut, khawatir. Saudara, sekali lagi angkat kedua belah tangan saudara. Aku berdoa untuk mereka ya Tuhan. Anda mengangkat dua belah tangan saudara berarti Anda pasrah kepada Tuhan. Pasrah kepada Tuhan. Pasrah pada Tuhan. Pasrah pada Tuhan. Welcome Roh Kudus. Anda menyambut Roh Kudus. Anda mengizinkan Roh Kudus merubah Anda dari dalam. Dari dalam. Dari dalam nggak ada lagi kekhawatiran. Dari dalam Anda ada ketenangan. Dari dalam Anda ada semangat. Dari dalam Anda dapat kekuatan. Saat ini hamba-Mu berdoa, Anda dijamah. Bukan hanya angels touch, tapi jamahan dari Tuhan. Tuhan menjamah Anda, Tuhan menjamah Anda. Anda dijamah oleh Tuhan.
Sehingga bahkan saat ini pun Anda akan merasakan beda dalam diri Anda. Gak sama lagi. Anda kuat, dapat kekuatan lagi. Kekuatan yang luar biasa. Bukan kekuatan Anda, tapi kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 God bless you.